warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan pembahasan kitab Fathul Qarib, atau dengan yang tayang di layar yaitu kitab Tausyekh. Malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 178. Di halaman 178 baris kelima dari atas atau baris keempat dari bawah ada paslun fi kaifiyati sholatil khawfi. Pasal ini akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat dalam waktu perang. Kayaknya udah siap perang ini ya. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah, yakni Ummul Quran. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab baca Fatihah semoga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah di dalam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bisyafaati Rasulillah, bibarakati ummalif hadal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, pasal kali ini fi kaifiyati sholatil khawfi, menerangkan kaifiyah tutorial
tata cara sholat khauf, sholat syiddatil khauf, sholat di waktu rasa sangat takut. Spesifiknya ulama menjelaskan sholat di saat perang terjadi. Wa innama afradahal musannifu, wa innama dan sesungguhnya afradahal musannifu ke musannif menyendirikan sholat ini an ghairiha dari yang lainnya minas sholawati dari berbagai macam sholat bitarjematin dengan suatu terjemah. Kenapa sholat ini dibahas khusus selain sholat-sholat yang lain? Padahal sholat-sholat yang lain kemarin sudah kita bahas. Sholat fardu, sholat sunnah, sholat idul fitri, idul adha, khusuf, istisqa, semuanya sudah dibahas. Tapi ini kenapa dipisahkan? Kenapa dispesialkan? Karena pada hakikatnya sholat syiddatil khauf ini adalah sholat yang spesial. Maka jawabannya li'annahu, karena bahwasanya yuhtamalu dimaafkan fi iqamatil fardi dalam mengerjakan sholat fardu fil khaufi dalam sholat khauf ma la yuhtamalu fi ghairiha apa-apa yang tidak dimaafkan pada yang lainnya. Karena di dalam sholat ini akan dimaafkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kata maaf kalau kita melaksanakan sholat yang lainnya. Salah satu contoh pembatalan sholat dengan qaul, dengan ucapan, dengan kalamul amdu, ucapan yang sengaja. Kalau kita lagi sholat teriak hei, hai dan lain sebagainya, pertanyaannya batal enggak sholat kita? Batal. Tapi dalam sholat syiddatil khauf, jangankan teriak satu kalimat, dua kalimat, tiga kali mengarahkan musuh, menyerang musuh dengan teriakan, itu sama sekali tidak membatalkan. Dalam sholat secara normal kita melangkah 3 langkah, menggerakkan anggota badan, 3 anggota badan sekaligus digerakkan. Pertanyaannya, batal sholat apa enggak? Di dalam sholat syiddatil khauf, jangankan menggerakkan badan 3 langkah, 3 gerakan, lari 7 langkah, 11 langkah, sambil menembak, sambil membunuh, sambil membacok, itu pun tidak membatalkan. Maka di sini yuhtamadu dimaafkan fi iqamatil fardi dalam mengerjakan sholat fardu fil khaufi dalam masa khauf ma la yuhtamalu apa-apa yang tidak dimaafkan fi ghairiha pada sholat yang lainnya. Dengan kata lain, sholat ini sholat istimewa. Asik kali ya lagi sholat sambil ngebunuh musuh gitu ya. Lari tembak musuh, Allahu Akbar, ruku gitu. Tiarap. Rasulullah pernah mengalami ini. Kita sebagai umatnya cuma ngaku doang, nggak pernah mengalami sholat sambil perang. Jangankan perang fisik, perang hati aja kita udah nggak mau sholat.
Perang politik aja udah pusing. Apalagi fisik. Oleh karena itu penjelasannya wa sholatul khaufi anwa'un kasiratun, dan sholat sidatil khauf ini adalah banyak warna, banyak cara, banyak model. Sholat khauf ini banyak modelnya, karena peperangan itu juga situasi dan kondisinya tidak mudah diprediksi. Kadang musuh lebih banyak daripada kita, itu tata cara sholatnya lain lagi. Kadang musuh lebih sedikit dari kita, itu tata caranya sholatnya lain lagi. Kadang musuh ada di hadapan kita di kiblat, itu beda lagi. Kadang musuh ada di timur, beda lagi. Kadang lagi campur perang, beda lagi. Kadang lagi ditancapkan bendera putih istirahat perang, beda lagi. Maka di sini jelaskan anwa'un kasiratun, beberapa banyak macam. Kalau dihitung-hitung tabelughu sittata adrubin, yang sampai kepada 6 macam cara. Kama fi sahihi Muslim, seperti keterangan yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, ikhtarahu Syafi'i, yang sudah memilih Imam Syafi'i kepada kitab Sahih Muslim. Dari 6 tadi, minha arba'atun, ada 4 cara yang dipilih oleh Imam Syafi'i, yang dituangkan di dalam kitab Syafi'iyah. Dan di dalam kitab ini ikhtasara, telah ringkaskan oleh kemusannif, ikhtasara musannifu, telah diringkaskan oleh kemusannif di dalam kitab ini, minha, dari 6 di dalam kitab Sahih Muslim, dan 4 pilihan Imam Syafi'i. Dalam kitab ini dijelaskan ala salasati adrubin, kepada 3 macam. Yang tertuang di dalam kitab ini hanya 3 macam. Ini yang sering kali terjadi, dan ini pula sholat yang pernah dialami langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bayangkan seorang Nabi tender di medan perang. Ahaduha, salah satunya, ayakunal adu, ialah bila ada musuh itu fi ghairi jihatil kiblati, di selain arah kiblat. Kita berperang, posisi musuh kita adanya di timur kita, adanya di selatan, adanya di utara, bukan di kiblat. Itu posisi musuh dan jumlah musuh, wa huwa qalilun, dan musuh itu sedikit dibanding umat Islam. Wa bil muslimina kasratun, dan di kaum muslimin itu banyak. Katakan umpamanya musuh cuman 1000, muslimin sampai 2000, dan musuh posisinya bukan di sebelah barat. Dan di sini juga lihat di layar, wapiha wasamma satirun, dan antara musuh dengan umat Islam terhalang, yamna'u ru'yatal adu, yang kita umat Islam tidak melihat musuh.
karena terhalang hutan, karena terhalang gedung, karena terhalang sesuatu, sehingga umat Islam dan musuh itu tidak berhadapan secara fisik, tapi perang. Nah, bagaimana caranya sholat semacam itu? Maka bihaitsu tuqawimu kulli firqatin minhum aduwu, sekira dapat menandingi, melawan setiap golongan dari muslim kepada musuh, maka fayufarriquhumul imamu, maka harus membagi imam kepada makmum itu firqataini, menjadi dua golongan. Jumlah umat Islam yang 2000 tadi dipilih menjadi dua golongan. Berarti per satu golongan 1000 orang. Dan dikerahkan golongan pertama, taqifu fi wajhil adu, ia berdiri berhadapan dengan musuh. Golongan yang satu disiap sediakan menghadapi musuh, segala kemungkinan yang terjadi dengan musuh. Musuh menyerang, yang satu golongan itu harus siap. Musuh diam, yang satu golongan harus diam. Tahrisuhu, yang menjaga dari serangan musuh. Sedangkan golongan yang lainnya wafirqatan, dan satu golongan lagi taqifu khalfahu, berdiri di belakangnya al-imami, berdiri di belakang imam, sholat berjamaah dengan imam. Kalkulasi tadi muslimin 2000, maka yang 1000 sholat berjamaah bersama imam, yang 1000 megang senjata menghadapi musuh. Yang 1000 yang sholat berjamaah, yang berjamaah dengan imam, dia, maka kemudian sholat imam itu bil firqatil lati khalfahu, bersama golongan yang ada di belakangnya, rakaatan, 1 rakaat. Imam memimpin sholat rakaat pertama bersama makmum yang 1000 tadi, sholat berjamaah. Summa ba'da qiyamihi li raqatis saniyati, kemudian sesudah berdirinya imam melanjutkan rakaat yang kedua, maka tutimmu li nafsiha baqiyata sholatiha, menyempurnakan firqah itu untuk dirinya, baqiyata sholatiha, pada sisa sholatnya. Begitu imam berdiri di rakaat yang kedua, maka imam berdiri di rakaat yang kedua, bacaannya harus lebih lama, sampai-sampai makmum dipersilahkan untuk menyelesaikan sholatnya sendiri masing-masing. Makmum itu baca Fatihah sendiri, baca surat sendiri, ruku sendiri, i'tidal sendiri, sujud sendiri, dan salam sendiri, sementara imamnya masih berdiri membaca surat di rakaat yang kedua. Watamdi ba'da firaghiha sholatiha, dan langsung pergi sesudah selesai sholatnya firqah, ila jihatil wajwajil adu, ke arah musuh. Dan sesudah selesai dari sholat tadi jamaah yang pertama, langsung pergi ke posisi jamaah yang belum sholat, yang menghadapi musuh, gantian sekarang pegang senjata, dia yang habis sholat menghadapi musuh. Watahrisu, atau untuk menjaganya serangan musuh. Nah, sebaliknya wata'ti ta'ifatul ukhra, dan kemudian golongan yang lain, allati kanat harisatan, yang telah menjaga musuh firqatil ula, pada rakaat yang pertama, fayusalliyal imamu biha, maka lalu bersolat
imam bersama golongan yang kedua itu. Maka golongan yang pertama tadi yang menjaga musuh, yang mengawasi musuh, karena sudah ada gantinya yang sudah sholat, dia merapat ke imam, melari ke imam, sholat berjamaah bersama imam. Berarti imam baca suratnya itu harus surat yang panjang, sehingga memberikan kesempatan kepada makmum yang pertama untuk menyelesaikan, memberikan kesempatan makmum kedua untuk ikut berjamaah bersama imam. Fa'idza jalasal imam, dan apabila imam itu duduk litasyahudin untuk membaca tasyahud, sampai pada akhirnya pada rakaat yang kedua itu imam membaca tasyahud, membaca tahiyat dalam duduk yang kedua, rakaat yang kedua, maka makmum yang baru gabung satu rakaat tadi tu farikuhu, maka golongan itu mufaraqah dari imam. Mereka bangun waktu timul linapsiha, lalu menyempurnakan sholatnya masing-masing. Sumayan tadul imamu, kemudian imam menunggu kepada golongan itu, wa yusallimu biha, dan awe salam imam bersama golongan itu. Tapi salamnya nanti bareng dengan salamnya imam. Berarti imam baca tasahudnya juga panjang doanya, sehingga menunggu makmum sudah duduk siap tasahud akhir, imam baru salam. Nah, wahadhihi, dan inilah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bidatir riqa, dengan sholat datir riqa. Di mana datir riqa? Datir riqa itu adalah maudhi'u min Najdin, suatu tempat dari wilayah Najd, fi ardi Ghatfan, di lingkungan wilayah Ghatfan. Tahu Ghatfan? Tahu Najd? Sebelah sono Cengkareng. Maksudnya dari Cengkareng naik pesawat dulu. Di Najd. Kenapa di daerah ini disebut datir riqa wa sumiyat hadil bu'ah di bidali litaqatti ujulu di aqdami sahabat biha wa kanu yalquna alaiha wa tasma riqa wa qila tarbiya salatim, karena di situ mereka menambal baju dan benderanya para sahabat karena hampir hancur akibat perang sengit di wilayah itu. Sampai bendera pada hancur, baju pada robek, bahkan telapak itu akadami sahabat, telapak kakinya juga pada sobek akibat dahsyatnya perang di Datir Riqa. Nah, di sini juga disebutkan ya, di kitab yang Bapak pegang, Sumiyat Bidzalik, disebutkan tanah itu dengan Datir Riqa li'annahum, karena bahwasanya mereka roka'u, telah menambal pihak di datiriko royatahum, bendera-bendera mereka di tempat itu. Tetapi wakila ghairu dzalik, dan diucapkan juga bukan cuman benderanya yang ditambal, tetapi telapak kakinya juga sahabat pada robek yang guna alil hirqah, wa itu sama riqa'an li taraqi salatihim ba'duha jumatan ba'duha. Itu tata cara sholat yang pertama. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak tata cara sholat tadi?
Kenapa? Tadi ada yang udah selesai. Dia belum. Iya. Jadi nggak kebayang. Nggak kebayang ya. Padahal sholat semacam ini di Tangerang namanya Abuya Muhammad Yusuf. Itu ketibanan santri daripada Rincang. Awalnya ahli i'anatul thalibin itu di Banten berada di Padarincang, Kiai Abuya Kiai Suhemi. Kemudian karena Abuya Kiai Suhemi itu meninggal, maka santri, ribuan santri yang santri situ berbondong-bondong pindah ke Abuya Muhammad Yusuf Tangerang. Karena Abuya Muhammad Yusuf itu salah satu Kiai santri Kiai Suhemi tadi yang dipercaya keilmuannya. Nah, sesampainya di Tangerang di Aba Usu, itu masjid yang ada tidak mampu menampung jamaah karena santri ribuan tiba-tiba datang pindahan dari Padarincang. Nah, sholat Jumat di Masjid Tangerang, di Masjid Aba Usu itu diberlakukan seperti ini. Jadi santri itu dibagi dua sama jamaah kampung. Pertama Aba Usu sholat bersama jamaah yang memenuhi masjid. Yang lain di luar tidak memenuhi masjid, ya masih di rumah masing-masing, masih di kobong masing-masing, masih standby di jalan masing-masing. Begitu Aba Usu bangun ke rakaat yang kedua, itu makmum dari sholat Jumat yang ikut dalam rakaat pertama itu menyelesaikan sholatnya masing-masing. Jadi sholat Jumatnya makmum lebih duluan bubar daripada imam. Sementara Aba Usu itu masih berdiri pada rakaat yang kedua sampai jamaah yang di luar yang belum sholat tadi mengisi masjid dan sholat berjamaah bersama Aba Usu. Nah, rakaat kedua bagi Aba Usuf, kan rakaat yang pertama bagi santri. Nah, Aba Usuf setelah selesai salam, kalau di sini bedanya karena bukan khauf, karena bukan perang, itu nungguin Kiai salam. Selesai Aba Usuf salam, baru jamaah itu yang ikut dalam rakaat kedua itu berdiri menyelesaikan satu rakaat lagi. Itu dipraktekkan di Tangerang. Cuman kita belum praktekannya. Tapi kalau suatu saat Indonesia terjadi perang, kita harus bisa sholat ini. Karena sholat itu diwajibkan walaupun pada waktu perang itu hukum. Tapi faktanya ya kayak tadi, jangankan waktu perang, waktu lapar juga udah ogah sholat. Wasani dan yang kedua ruwet lagi. Insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.